belakang itu visualnya nggak bagus. Karena ruangan ini juga belum disesuaikan untuk kelas besar. Di depan dulu nggak apa-apa, ada kosong di depan. Siapa tahu berjodoh. Kita alhamdulillah akhirnya bisa melakukan perkuliahan daring. Ya silakan. Ya silakan. Tiba-tiba saja kita sudah bertemu di semester 4 ya, kalian semester 4 ya? Ya, sudah besar-besar itu. Sejak pertama kali kalian menghadapi pandemi, perkuliahan daring, sekarang kita perkuliahan luring. Tentu ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Salah satunya kita, khususnya di PKI ini, menggunakan strategi field learning. Yang perkuliahan kita akan cepat, hanya sekitar 50 menit sampai 60 menit, sehingga kalian diharapkan sudah mempelajari materi di open learning. Saya hanya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan, setelah itu kita diskusi ya. Nah, silakan nanti untuk diskusinya, kalau belum dituliskan di open learning, tuliskan tangan saja dulu ya. Nanti kertasnya diberikan ke saya untuk saya arsip, karena saya punya tanggung jawab menambahkan nilai kalian. Setiap pertanyaan penambahan nilai 0,25, tolong ditambahkan atau dicantumkan nama, NIM dan kelas ya, agar nilainya bisa masuk sesuai dengan pertanyaan yang kalian sampaikan. Ya. Saya harap kalian sudah mengakses di open learning. Nah, kita sudah membicarakan landasan filosofis arsitektur Islam dari sesi kedua sampai sesi ke-6, kalau tidak salah ya. Setelah itu kita akan bicarakan beragam mazhab dalam arsitektur Islam, beragam pendekatan dalam arsitektur Islam. Karena di dalam landasan filosofisnya kita sudah memahami arsitektur Islam tidak hanya satu, tetapi banyak aliran atau banyak jenis arsitektur Islam. Yang memang mata kuliah ini untuk membicarakan jenis-jenis atau aliran-aliran atau mazhab-mazhab arsitektur Islam. Kita mulai dengan pendekatan kesejarahan atau pendekatan formal. Pendekatan formal. Forma, bahasa Yunani bentuk. Jadi pendekatan formal adalah pendekatan arsitektur Islam yang melihat arsitektur Islam dari aspek bentuknya, mengidentifikasi atau mencari ciri-ciri khusus arsitektur Islam dari bentuknya. Dalam konteks zaman modern ini pendekatan pertama kali yang diperkenalkan sekitar awal tahun 1920-an, 30-an. Ketika dunia Islam berada di bawah kolonialisme, banyak ahli-ahli non-muslim dari barat yang menjajah dunia Islam itu datang ke wilayah kita, termasuk ke Nusantara. Salah satu ahli itu di bidang antropologi, sosiologi, sejarah, termasuk di bidang arsitektur. Kemudian mempelajari arsitektur peninggalan umat Islam, arsitektur peninggalan umat Islam untuk dicari ciri-ciri khasnya. Ini arsitektur di wilayah jajahan yang dibangun oleh umat Islam, kemudian dipelajari dan dicari ciri khasnya dalam aspek bentuknya. Apa perbedaan arsitektur mereka yang dirancang dibangun oleh umat Islam dengan yang dibangun oleh umat selain Islam? Atau apa perbedaan antara kita umat Islam dengan mereka yang di barat? Dari aspek bentuknya. Sehingga kata Rafathil Durat ini terkenal sekali, kalian harus baca bukunya ya. Arsitektur Islam dari hasil kajiannya, dia mengelilingi hampir semua dunia Islam, khususnya di wilayah Timur Tengah. Ya. Bukunya tebal sekali, merekam begitu banyak hasil karya umat Islam di bidang arsitektur, digambarkan ulang, difoto, dijelaskan, ya. Dan dia menyimpulkan arsitektur Islam adalah lingkungan binaan yang dibangun oleh umat Islam di dunia Islam. Arsitektur yang dibangun oleh umat Islam di dunia Islam. Ada dua batasannya, batasan subjek, arsitekturnya dibangun oleh umat Islam, dan batasan lingkup kewilayahan dan kesejarahan di dunia Islam. Maksudnya apa?
arsitektur itu hanya dibangun di wilayahnya umat Islam sepanjang kekuasaan umat Islam. Itu arsitektur Islam. Apakah sekarang ada arsitektur Islam? Tidak ada. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya kekuasaan politik sekarang. Mana yang dimaksud dunia Islam juga bingung. Karena secara politis, walaupun wilayah itu mayoritas Muslim, dia tidak memiliki kekuatan politik. Dia di bawah kekuasaan politik Barat. Apakah Uni Eropa, apakah Blok Timur, atau Amerika Serikat. Sehingga disebut kesejarahan karena pendekatan ini menelusuri sejarah masa lalu. Menelusuri sejarah masa lalu. Apa ciri-ciri khas arsitektur Islam dari bentuk fisiknya di masa yang lalu? Kenapa? Karena dunia Islam hanya ada di masa yang lalu. Sampai ketika Turki Utsmani 1924 runtuh, maka selesai dunia Islam. Tidak ada lagi yang bisa disebut dunia Islam. Batasannya 1924. Turki Utsmani runtuh, maka selesai arsitektur Islam. Tidak ada lagi arsitektur Islam. Jadi di mana dunia Islam itu dulu? Dari Arab sampai ke India, Mongol sampai ke Nusantara. Dimaksud dunia Islam ketika umat Islam punya kekuasaan politik Islam. Dan kekuasaan politik itu selesai pada masa Turki Utsmani. Sehingga disebut dengan kesejarahan. Di dalam pendekatan ini, para ahli arsitektur Islam yang notabene kebanyakannya non-Muslim, ya, khususnya di wilayah Inggris, mereka menelusuri sejarah arsitektur Islam itu dengan pendekatan evolutif. Kalau di dalam biologi kan kalian tahu evolusi, no? Sama di arsitektur juga ada evolutif. Pendekatan sejarah. Apa yang dimaksud evolutif? Ya, yang dimaksud evolutif, arsitektur Islam itu berkembang seiring sejarah dan kualitasnya selalu meningkat seiring dengan waktu sejarah. Apakah di masa Rasul Muhammad ada arsitektur Islam? Tidak ada. Ya, walaupun itu dikatakan awal mula, berarti bermakna di sana tidak ada arsitektur Islam yang kualitasnya baik. Kalaupun diakui di masa Rasul Muhammad atau ke-7 Masehi itu, ya, ada arsitektur Islam, permulaannya di sana, tapi kualitasnya belum baik. Bahkan Freswell, ini yang termasuk ekstrem orientalis non-Muslim, tidak ada yang pantas disebut arsitektur di abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Jadi Masjid Nabawi yang dibangun Rasul Muhammad di Yathrib, di Madinah, itu bukan arsitektur Islam. Tidak pantas itu disebut arsitektur. Dengan pendekatan evolutif, seiring waktu arsitektur kualitasnya meningkat. Sehingga kalau ditanyakan arsitektur Islam terbaik yang mana, yang paling terkini. Dalam konteks definisi tadi, maka arsitektur Islam yang paling baik kualitasnya, pertama yang di Andalusia, karena itu ujung akhir dunia Islam di wilayah barat. Yang kedua di dinasti Safawiyah, itu puncak dari dinasti Syiah. Yang ketiga Turki Utsmani, puncak dari dinasti Sunni di wilayah timur, itu Safawiyah dan Utsmani itu di wilayah timur, di Irak, Iran sampai ke Turki pusatnya. Jadi arsitektur Islam terbaik itu di 3 masa dan wilayah itu. Andalusia di barat, Safawiyah dan Utsmani di timur. Dengan pendekatan evolutif. Jadi arsitektur yang dibangun di masa Rasul sampai Pulau Portugal itu ya jelek, bahkan tidak pantas disebut arsitektur. Bermulanya di mana? Bermulanya biasanya mereka mengambil waktunya di masa Abbasiyah. Umayyah itu masih dianggap proto arsitektur Islam awal mula. Ketika umat Islam masih belajar arsitektur dari Romawi, dari Persia, dari India dan lain sebagainya. Umat Islam baru belajar proto arsitektur Islam di masa Umayyah. Masa Abbasiyah baru mulai muncul arsitektur Islam yang kualitasnya dapat pantas disebut sebagai arsitektur.
Ketika mereka berbicara arsitektur Islam dengan artefak itu, dengan bentuk itu, untuk mencari ciri khas arsitektur Islam, mereka menekankan pertama teknologi. Seberapa hebat teknologinya umat Islam ini bangun. Masjid Nabawi di Madinah cuma pakai pelepah kurma, apa hebatnya itu? Itu primitif. Apalagi di Gua Hiro, segala macam itu primitif. Dengan cara pandang mereka ya. Pertama teknologinya dilihat, sehingga di masa Utsmani, masa Safawiyah, masa Andalusia itu teknologinya umat Islam pada masa puncak. Bayangkan arsitektur menggunakan mosaik, ya, ornamentasinya sudah sangat kompleks, bangunannya besar-besar. Yang kedua selain teknologi adalah estetika. Mereka menitikberatkan dua variabel ini, teknologi dan estetika. Jangan lupa ditulis pertanyaan. Kalau ada yang belum dipaham, teknologi dan estetika. Di masa Rasul Muhammad tidak ada teknologi yang memadai, tidak ada estetika yang memuaskan. Jazirah Arab ketika itu tidak pantaslah disebut sebagai peradaban Islam. Di masa Umayyah pun umat Islam masih belajar teknologi, masih belajar estetika. Estetika yang dimaksud estetika yang kalian pelajari di materi mata itu disebut dengan estetika formal. Ada banyak aliran estetika, tapi yang digunakan estetika formal untuk kasus. Dengan dua variabel itu, ya untuk menilai dan mengidentifikasi bentuk fisik arsitektur yang dibangun umat Islam di dunia Islam, kalangan ahli di aliran arsitektur ini menghasilkan dua kajian. Pertama, arsitektur Islam dilihat dari tipologi gayanya. Arsitektur Islam masa Umayyah, apa ciri-cirinya berubahnya seperti ini? Minaretnya, ornamentasinya, bahannya. Arsitektur Islam masa Abbasiyah, arsitektur Islam masa Umayyah kedua di Andalusia sampai Utsman. Jadi arsitektur Islam dilihat per periode sejarah untuk dilihat perkembangannya. Semakin ke belakang, semakin kini, semakin bagus. Itu yang kalian pelajari di mata kuliah sejarah arsitektur Islam. Dan semakin zaman itu arsitekturnya semakin meningkat kualitas teknologi dan estetikanya. Yang kedua adalah kajian tipologi fungsi. Nah ini banyak para ahli beda pendapat. Arsitektur Islam itu mencakup apa saja. Ya, John Dewey itu juga termasuk ekstrim. Arsitektur Islam cuma masjid dan istana. Di luar masjid dan istana bukan arsitektur Islam. Walaupun dibangun umat Islam di dunia Islam. Kenapa? Karena masjid dan istana itulah yang benar-benar menunjukkan umat Islam sebagai umat yang religius dan umat Islam sebagai pemegang kekuasaan politik. Masjid dan istana. Pasar arsitektur Islam bukan. Yang lebih banyak itu Robert Hillenbrand, arsitektur keagamaan dan arsitektur kebudayaan. Ya, kebudayaan ada bazar itu pasar, karavan sarai itu hotel, penginapan, jembatan, madrasah, makam, istana kota. Lebih luas lingkup arsitektur Islam. Abdul Rahim ini salah satu perintis kajian arsitektur Islam di Indonesia. Sekitar tahun 1970-an dari UPI, dulu namanya bukan UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Pak Abdul Rahim ini perintis arsitektur Islam di Indonesia tahun 1970-an. Beliau menggunakan pendekatan sejarah karena ketika kita dijajah, mereka menggunakan pendekatan sejarah dan kita terpengaruh. Sehingga generasi awal arsitektur Islam di Indonesia itu masih pendekatan sejarah. Pak Abdul Rahim. Arsitektur Islam ada arsitektur religi dan arsitektur non religi. Ditambahkan di sana non religi itu makam. Di luar itu bukan arsitektur Islam. Pabrik arsitektur Islam atau tidak? Itu akan menjadi membingungkan. Bandara itu gimana? Pelabuhan, perkantoran. Kemarin ada yang izin sama saya, Pak, saya pakai ke mana? Ke Jogja. Ya Allah, ke Jogja itu. Jogja belum nyampe.
romantisme, kejayaan arsitektur Islam masa lalu, Andalusia, Mani, Sakolia. Ada tidak kekurangan dari arsitektur ini? Paling tidak ada 3 kekurangan. Pertama, mereka melihat arsitektur hanya sebatas arsitektur saja, hanya berkaitan dengan teknologi dan estetika, sementara arsitektur tidak hanya itu. Kemudian mereka melihat arsitektur dengan kacamata mereka sebagai seorang muslim, itu nggak baik. Sama sekali sumber-sumber keislaman, pandangan umat Islam sama sekali tidak dijaga. Yang ketiga, mereka melihat arsitektur Islam secara evolutif. Semakin kini semakin hebat, semakin bagus, semakin baik arsitekturnya, belum tentu. Karena bisa jadi umat Islam dengan ajaran Islam punya pandangan yang berbeda. Arsitektur semakin canggih, belum tentu semakin baik. Itu semakin jauh dari masa kenabian. Menjadi tidak logis, semakin jauh dari Nabi kok semakin baik kualitas, itu kan menjadi tidak logis, menjadi tidak masuk akal bagi umat Islam. Sehingga pendekatan ekonomi ini menjadi bermasalah ketika kita berbicara arsitektur. Dan secara tidak langsung, secara tidak sadar kalian menggunakan pendekatan ini. Mana arsitektur Islamnya ubah Bapak? Pendekatan sejarah. Kenapa? Karena ubah untuk penemuan umat Islam dari Romawi yang dikembangkan dengan skala yang besar. Di Masjid Nabi itu kan obsesinya mengalahkan ubahnya Bizantium. Jadi teknologinya semakin canggih, estetikanya semakin emas. Ubah minaret, berlomba-lomba bangun minaret setinggi-tingginya, ubah dengan bentang selebar-lebarnya, ornamentasi, berlomba-lomba membangun ornamentasi yang semakin kompleks, semakin rumit, semakin susah dibuat, kan gitu. Pelengkung pun begitu. Itu arsitektur Islam berdasarkan kesejarahan. Tanya, apa arsitektur Islam itu ciri-cirinya? Bentuk fisiknya, dari aspek teknologi dan estetika, ya, yang melahirkan unsur-unsur khas arsitektur Islam, sebuah minaret, ornamen dan sebagainya. Dan kedua dari fungsinya tadi, tergantung pada para. Silakan ada diskusi. Ada yang memberikan pertanyaan, biar saya tidak lupa ya. Terus kita ada pertanyaan. Nanti dikasih ke saya. Silakan tanya dulu atau mau tanya Pak. Ya. Tadi kalau tidak salah itu arsitektur Islam terbaik adalah arsitektur yang semakin tinggi, yang semakin. Kemudian kalau tidak salah waktu di terkait arsitektur Islam kelemahannya itu semakin tinggi semakin jauh dengan risalah dari Nabi ini. Nah, dan akhirnya tidak masuk akal kalau disebut arsitektur itu terbaik. Nah, itu kira-kira maksud dari kedua arsitektur ini apa? Nah, Mas siapa? Arif. Mas Arif. Kalian punya kuliah kuring perdana dan pasukan. Begini, arsitektur itu kan bagian dari kebudayaan manusia, atau apa yang dimaksud budaya? Budaya adalah cara hidup. Jadi ketika kita bicara budaya, kita bicara manusia, karena yang hidup adalah manusia. Budaya dibutuhkan oleh manusia untuk dia melangsungkan hidup dan membina kehidupannya. Jadi budaya ini cara hidup agar manusia bisa tetap hidup dan berkehidupan. Salah satu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidup dan berkehidupan adalah arsitektur. Selain banyak unsur budaya, ekonomi, kemudian seni, pendidikan dan lain sebagainya, arsitektur menjadi salah satu cara hidup yang dibutuhkan manusia. Maka budaya pengantar arsitektur. Jadi masuk reduktif, ya, pendekatan kesejarahan ini melihat arsitektur sebagai arsitektur saja, bukan sebagai budaya. Karena kalau bicara budaya kita harus bicara manusia. Itu yang pertama. Jadi arsitektur dilihat sebagai arsitektur saja. Barangnya mana?
dalam antropologi itu disebut dengan artefak, ya. Kalau dalam kajian filsafat disebut dengan fakta keras. Mau ngomong arsitektur Islam nggak bisa buka Al-Quran nanti, nggak ada barang arsitektur di sana. Mana buktinya? Mana arsitekturnya? Ya. Sehingga kesalahan mereka ketika bicara arsitektur, mereka tidak mengkaitkannya dengan budaya, apalagi Islam. Arsitektur dilihat sebagai arsitektur, sebagai barang, sebagai benda mati, sebagai artefak. Yang artefak ini mereka lihat dari dua variabel, teknologi, estetika. Estetikanya estetika formal, ya, di makna. Bukan arsitektur, estetika yang menggairahkan, membangkitkan suka. Estetika formal itu yang enak dipandang mata. Sehingga kalian belajar komposisi, salah satu prinsip desain. Estetika formal kan ingin membuat komposisi yang harmonis. Dan ini mereka katakan sebagai objektif. Ilmu pengetahuan itu harus objektif. Nggak usah minta Quran, nggak usah minta hadis. Misalnya nggak ada arsitektur, cari barangnya. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita mengkaitkan arsitektur sebagai bagian dari budaya manusia, dan budaya manusia ini kan semuanya berkaitan, loh. Seni mempengaruhi arsitektur dan semuanya berkaitan. Kenapa? Karena kehidupan kita kan nggak bisa dipilah-pilah kok. Andika sebagai seorang dosen itu nggak bisa dilepaskan dari Andika sebagai seorang arsitek, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, nggak bisa. Ya Andika yang manusia yang utuh ini. Ketika saya merancang bisa saja dipengaruhi oleh banyak aspek saya sebagai Andika dalam aspek yang lain. Kan kita hidup sehari-hari begitu kok mengalir kok, bangun tidur, kemudian apa-apa sampai nanti tidur lagi. Gak bisa kehidupan sehari-hari kita dipotret, oh ini arsitekturnya, oh ini ekonomi, gak bisa, semuanya berjalin. Itu disebut dengan reduktif. Mereka mengambil arsitektur sebagai arsitektur saja. Yang lainnya ini ditiadakan. Sehingga ketika mereka bicara arsitektur sebagai arsitektur, mereka bisa bicara apa dengan pendekatan yang absolutis. Dilihat saja bentuk fisiknya, nggak mau tahu mereka dengan manusianya. Tapi kalau kita bicara arsitektur Islam sebagai budaya Islam, sesi kedua, maka kita akan bicara kualitas manusia Islam. Karena budaya dihasilkan manusia. Ini ada Jauhin Sadar, ya. Dia punya ini. Dari masa kualitasnya Nabi itu begini, masa kenabian itu begini. Generasi pertama umat Islam itu bisa sesuai dengan kualitas masa kenabian itu. Begitu Nabi wafat, terus menurun kualitas manusia. Islam banyak yang syahid, ekonominya ambruk, Sultan bangun istana baru. Seperti sekarang ini, ekonomi amburadul bangun IKN baru, persis pun. Rakyat menderita, Sultan bangun istana baru. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada musuhnya kerajaan Katolik itu umat Islam tidak bisa dikalahkan. Walaupun perang masih punya banyak duit, bangun istana baru. Berarti kualitas manusia bermasalah, Pak. Walaupun pakai bagus, Pak. Mereka nggak mau tahu dengan kualitas manusia ini. Mereka lihat artefak saja. Bahkan di Alhambra itu yang di kanan tengah itu, wala Allah, tidak ada yang bisa menaklukkan kecuali Allah. Kan sombong. Gue takluk kok nggak mau takluk. Sudah kalah kok masih gitu. Wala Allah. Kita belum kalah, padahal rakyat sudah habis-habisan. Sultan masih ingin hidup mewah, ingin mempertahankan kekuasaan politiknya.
dalam kondisi perekonomian carut marut. Sama, pengen 3 periode. Sehingga ini penting baca mukadimah Ibnu Khaldun prinsip ini. Puncak peradaban ditandai dengan kualitas arsitektur yang mencapai puncaknya. Puncak peradaban manusia, arsitekturnya itu mencapai puncak. Di Andalusia, alhamdulillah. Puncak peradaban manusia, kualitas arsitektur mencapai puncak. Tetapi di masa puncak itu kualitas manusia sangat rendah. Sehingga ketika mencapai puncak peradaban itu akan mati. Turun itu peradaban. Kenapa manusia rendah? Sampai Allah kemudian akan memutus kembali mustahil pembaharu. Di Andalusia terjadi puncaknya alhamdulillah. Setelah itu Andalusia tinggal nama. Di dunia timur, Turki Utsmani kalah perang dunia pertama, bangun istana baru, bangun Bati Sarani. Istana paling besar pada masanya mengalahkan Buckingham Palace. Apa yang terjadi Turki Utsmani tinggal sejarah setelah itu. Punya istana baru, tapi setelah itu tinggal sejarah. Punya IKN baru, setelah itu tinggal sejarah. Sejarah berulang, aktornya saja berbeda, narasinya sama. Sejarah itu nyakul. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah gilirkan kekuasaan di antara manusia. Tidak akan ada yang berkuasa sepanjang hidupnya. Tidak akan ada yang berkuasa sepanjang kehidupan di muka bumi. Dia berkuasa, dia bumi. Begitu. Dan pendekatan sejarahnya tidak mengerti. Anda lihat apa-apa. Ya. Ada lagi, satu lagi mungkin. Begitu Mas Tariknya? Oh, ya. Kemudian bertanya, sebenarnya kayak untuk tipologi fungsi kan, tadi ada tipologi memperhatikan ini maksudnya sama makam dasar itu belajar memperhatikan. Fungsi ya dari Abdurrahim ada religi dan religi. Padahal madrasah juga religi bagi kita, makam juga religi. Ramadan kemarin ada nyadran, itu religi bagi tradisi nyadran. Kok dipusatkan antara religi dan non religi? Begini, ketika pemikiran orientalis itu mempengaruhi umat Islam, ya, di kalangan orientalis mereka yang dipengaruhi sekularisme selalu membedakan antara yang sakral dan profan, akhirat dunia. Sehingga mereka mengatakan agama sebagai religi. Agama itu hanya orientasinya akhirat. Karena agama hanya masalah akidah dan ibadah ritual dan nilai-nilai. Masalah ekonomi itu bukan masalah agama, masalah politik bukan masalah agama. Dengan cara pandang ini, ya, sakral, profan, vertikal, horizontal, dunia akhirat itu mempengaruhi umat Islam. Ada yang religi, ada yang non-religi. Itu dampak dari bebas nilai tadi itu, kan? Yang nomor 2. Bebas nilai. Mereka menggunakan cara pandang mereka untuk membaca arsitektur kita. Sedangkan di kita tidak dipisahkan religi dan non-religi. Islam itu agama sekaligus peradaban, agama sekaligus budaya. Tapi cara pandang itu karena kita terkolonialisasi, dijajah waktunya panjang loh. Dan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Kenapa pendidikan modern mereka yang mengawali di Nusantara dengan politik etik, kemudian dilawan oleh Muhammadiyah 1912, kita itu yang buat pendidikan Islam yang baru untuk melawan pendidikan modern mereka. Jika ada waktu yang panjang, kita dididik oleh mereka. Sampai sekarang cara berpikir itu belum hilang dari kita, walaupun kita sudah merdeka, yang disebut dengan imperialisme pendidikan.
Pendidikan itu sebenarnya mengajarkan kita hidup, cara pandang, cara kita berperilaku, cara kita hidup sehari-hari. Begitu pendidikan kita salah, cara pandang kita salah, amal kita salah. Dan itu tercermin dari arsitektur pemisahan religi non religi, arsitektur hanya dilihat sebagai benda mati, yang teknologis dan estetis. Itu Pak. Nah, itu pengaruh dari kolonialisme yang sampai sekarang belum selesai. Begitu kawan-kawannya, mohon maaf karena pertemuan kita singkat. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan, jawab pendamping nanti saya tanggapi ya. Bagi yang bertanya tadi, tolong ditulis nama, name, kelas, dan pertanyaannya biar saya bisa aktif, biar tidak terlupa untuk memasukkan. Kita akhiri dengan membaca